Nah ini Pak Dua, jadi setelah aku dapat info dari dia bahwasanya ada penunggu atau makhluk atau nenek-nenek yang ada di sekitar sampah ini, aku langsung ke situ guys. Dan ketika aku ke situ benar, saya juga merinding dan ada hal yang aneh. Terus aku pengen nemuin lah si santri ini, tapi pas lagi ke kamarnya dia tuh lagi muntah-muntah. Nah aku pikir ya udahlah nanti aja nunggu dia fit. Lagian aku juga ada yang mau saya tanyakan ke temen aku, kenapa sampah-sampah pada numpuk di kamar mandi. Nah kata temen aku, pondok aku itu dulu punya cerobong asap kayak gini. Lumayan lah untuk membakar sampah. Cuman karena belakangan ini musim hujan, akhirnya atapnya ini bocor. Setelah atapnya bocor, ini tidak berfungsi dengan baik. Atas pertimbangan itu, akhirnya sampah-sampah mulai dari sekarang diunjal aja ke TPS. Tapi sebelum diunjal itu ditaruh dulu di pinggir kamar mandi guys. Terus keesokannya aku tanya lagi lah ke dia guys. Saya tanya gini, kenapa nenek itu marah-marah ke kamu? Emang kenapa? Kata dia nggak tahu. Pokoknya dia tuh bawa-bawa tongkat dan kayak bersihin-bersihin sampah gitu. Terus dia tuh ngedumel-gedumel, melototin saya, nujuk-nujukin santri juga, terus nujuk-nujukin saya juga. Jadi saya tuh takut. Kadang-kadang dia juga sering masuk ke kamar, mukul-mukulin pintu gitu dan nyalahin kita semua. Dalam pikiran saya, wah apa karena sampah-sampah itu dipindah di pinggir kamar mandi ya, jadi dia marah-marah. Cuman bukannya setan itu kan suka yang jorok-jorok, jadi kan lebih enak tuh kamar mandi dan bau sampah gitu loh. Cuman kayaknya aku gak bisa mecahin masalah ini, takut aku juga kebawa-bawa lebih jauh dan akhirnya saya diem aja guys. Karena 3 hari diobatin di pesantren tidak sembuh, akhirnya si santri ini pulang guys. Dan dia pulang pun ternyata tidak sembuh. Dan akhirnya dibawa lagi ke pesantren, katanya pengen diruqyah. Nah bener kan guys, ketika dia diruqyah akhirnya dia itu kesurupan sama nenek-nenek. Sebenarnya nenek ini lucu banget guys, ketika dia diusir dan disuruh pindah dari badan ini, dia cerita gini guys. Jadi kata hantu nenek ini, dia itu sebenarnya bukan penghuni kotak sampah ini guys. Juga dia bukan penghuni kamar mandi ini. Juga dia bukan penghuni pondok ini guys. Jadi dia itu lagi main ke pondok karena pengen cari rumah baru. Karena dia tuh lagi diusir sama keluarganya. Tapi pas dia lihat-lihat pondok, teman-teman anak santri pada buang sampah, dia itu salah satu sendalnya keurukan sampah guys. Makanya dia marah-marah ke anak santri karena sendal dia itu ketinggalan di kotak sampah. Akhirnya hantu nenek-nenek ini guys dikasih sendal sama ustadz aku guys dengan cara magic dan apalah. Dan akhirnya dia pergi dari badan anak santri ini guys. Sebenarnya kita nggak tahu ya si nenek-nenek ini kehilangan sendal atau enggak, atau dia hanya pura-pura. Karena sebelumnya dia tuh berantem dulu sama ustadz aku, dan ketika dia kalah dia akhirnya jadi nenek-nenek dan alasan bahwasanya sendal dia ketinggalan di pondok kita guys. Nah itulah tipu daya setan guys. Jadi jangan pernah berkerabat atau percaya dengan setan. Gimana menurut kalian? Apa manfaat yang bisa diambil dari video saya kali ini guys? Thank you. Komen ya di bawah.